Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Saya harap semuanya sehat-sehat, baik-baik, semuanya diberi kelancaran belajar, dibukakan hati dan pikiran sehingga kita bisa menerima ilmu, menyerap ilmu dengan baik. Dan yang penting bisa bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang Allah Maha Pencipta. Pelajaran pendidikan agama Islam pada pagi hari ini judulnya adalah Allah Maha Pencipta. Tapi sebelum kita masuk pelajaran, supaya lebih semangat, lebih ceria, kita nyanyikan dulu sebuah lagu judulnya Allah Maha Pencipta. Menanam jagung di kebun kita. Ini lagu yang populer waktu kalian masih kanak-kanak. Nada lagunya seperti lagu menanam jagung. Maka mari kita ikuti lagu tersebut, kita nyanyikan dengan mengikuti instrumen karaoke berikut ini. Sekarang mari kita mulai pelajaran kita. Yang pertama tentang meyakini Allah, meyakini adanya Allah. Anak-anak, Allah adalah Tuhan yang menciptakan alam semesta. Alam semesta ini tidak mungkin ada dengan sendirinya. Tidak mungkin ada begitu saja. Alam ini ada yang menciptakan. Dan untuk membuktikan adanya Allah, bisa kita lakukan dengan misalnya memperhatikan alam sekitar. Misalnya anak-anak tentu pernah melihat kereta api. Ada yang pernah naik kereta api? Ya. Apakah kereta api itu ada dengan sendirinya? Tidak mungkin. Dulu kereta api itu berupa besi, kemudian diolah oleh siapa? Oleh manusia. Tentu saja kereta api tidak ada dengan sendirinya, tapi ada yang membuatnya. Siapa yang membuat kereta api? Manusia. Lalu yang kedua, misalnya buah mangga. Siapa yang menciptakan? Apakah buah mangga itu ada dengan sendirinya? Tentu tidak. Apakah buah mangga itu diciptakan oleh manusia? Juga tidak. Tapi yang menciptakan buah mangga adalah Allah. Apakah manusia bisa menciptakan buah mangga? Enggak ada. Manusia tidak mampu, hanya Allah yang mampu menciptakan buah mangga. Manusia, tumbuhan, binatang, dan lain-lain tidak mungkin ada dengan sendirinya. Itulah bukti adanya Sang Pencipta, dan itu adalah Allah. Kemudian yang kedua, kita belajar tentang Asmaul Husna. Asmaul Husna itu nama-nama Allah yang indah, nama-nama Allah yang baik. Asmaul Husna itu nama yang menggambarkan keindahan Allah, keindahan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah Al-Khaliq.
Artinya Allah Maha Pencipta. Allah menciptakan alam semesta, seluruh isinya ini hanya dengan mengatakan satu kata, kun, jadilah. Fayakunu, maka jadilah semua yang dikehendaki oleh Allah. Tanpa bantuan sedikit pun dari makhluknya, tanpa bantuan orang lain. Seandainya seluruh manusia yang paling pandai, manusia yang paling hebat, semuanya berkumpul dalam satu tempat untuk menciptakan sebutir beras saja, niscaya mereka semuanya tidak akan mampu. Tapi Allah menciptakan, mengatur tata surya yang berputar pada porosnya. Padahal di dalam bumi ini tidak ada mesin yang menggerakkannya. Jika bumi ini keluar dari porosnya beberapa derajat saja, maka planet ini akan hancur. Planet ini akan bertabrakan. Allah juga menciptakan matahari, mengatur jaraknya dari bumi. Misalnya, jika beberapa inci saja jarak bumi itu bergeser, mendekati matahari atau menjauhi matahari, maka bumi ini akan terbakar atau bumi ini akan menjadi beku. Itulah bukti bahwa Allah itu Maha Pencipta dan mengatur segala sesuatu. Allah juga menciptakan bulan. Misalnya sekian derajat saja bulan itu keluar dari garis porosnya, maka air laut apa yang terjadi? Akan pasang, akan surut sampai pada hari kiamat. Bagaimana dengan lidah manusia? Allah menciptakan lidah manusia itu sama semuanya. Bentuknya sama, tapi bahasa yang keluar, yang dibicarakan oleh lidah manusia itu bermacam-macam, berbeda-beda bahasanya. Jika manusia ingin membuat sesuatu seperti mobil, kapal, atau benda-benda lainnya yang tidak memerlukan teknologi canggih seperti bata, genteng, atau sejenisnya, maka manusia memerlukan bantuan alat, cetakan, pabrik besi, pabrik mesin, pabrik minyak, dan berjuta-juta karyawan dilibatkan. Semuanya ikut membantu membuat sesuatu yang ingin dibuat tadi. Tapi Allah menciptakan makhluknya mulai dari yang terkecil sampai yang terbesar tanpa bantuan apapun, tidak memerlukan cetakan, tapi Allah hanya mengatakan kun fayakun. Misalnya Allah ingin menciptakan makhluk yang terkecil, ya, virus, bakteri, sampai makhluk yang paling besar, yang besarnya itu nggak bisa diukur dengan ukuran. Ada galaksi, tata surya, matahari, miliaran jumlahnya tanpa alat, tanpa cetakan, tanpa gambar sekalipun. Misalnya telur ayam yang berbentuk lonjong tanpa memerlukan cetakan. Allah membentuk telur ayam seperti itu tidak pakai cetakan. Bahkan makhluk yang tadinya mati bisa keluar, bisa muncul dalam telur itu, padahal nggak ada pintunya. Anak ayam itu berbulu, punya cakar, paruh, dan bersuara. Itulah sifat Allah yang tercermin dalam Asmaul Husna Al-Khaliq, Allah Maha Pencipta. Dialah Allah yang menciptakan, dialah Allah yang mengadakan sesuatu yang belum ada, dialah Allah yang membentuk rupa semua yang diciptakan. Anak-anakku sekalian, itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan bisa menambah keyakinan kita, menambah keimanan kita kepada Allah. Dialah satu-satunya pencipta alam semesta ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.